Halo teman-teman, nama saya Adelia Rizmaryana Putri, NIM 19051214073. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang routing dinamik. Tujuan video kali ini yaitu mengetahui cara kerja routing dinamik dan mensimulasikan routing dinamik RIP dengan Cisco Packet Tracer. Sebelumnya, pengertian dynamic routing adalah sebuah router yang memiliki dan membuat tabel routing secara otomatis dengan mendengarkan lalu lintas jaringan dan juga dengan saling berhubungan antara router lainnya. Nah, dalam dynamic routing ada macam-macam. Pertama yaitu RIP atau Routing Information Protocol, IGRP Internet Gateway Routing Protocol, OSPF Open Shortest Path First, EIGRP Enhanced Internal Gateway Routing Protocol, dan BGP Border Gateway Protocol. Nah, percobaan kali ini akan memakai RIP yaitu Routing Information Protocol. Sebelumnya apa itu kelebihan routing dinamik? Routing dinamik yaitu hanya mengenalkan alamat network yang terhubung langsung dengan routernya, tidak perlu mengetahui semua alamat network yang ada. Jadi otomatis apabila ada yang tidak tersambung. Nah, RIP sendiri adalah sebuah protokol routing dinamik yang digunakan dalam jaringan LAN, Local Area Network, dan WAN, Wide Area Network. Langsung ke karakteristik RIP, yaitu Distance Vector Routing Protocol, hop count sebagai metrik untuk memilih rute, maksimum hop count 15, hop ke-16 dianggap unreachable. Secara default routing update 30 detik sekali. RIP versi 1 kelas full routing protocol tidak menginginkan subnet max pada update. RIP versi 2 classless routing protocol mengirimkan subnet max pada update device. Nah, kali ini kita akan memakai RIP versi 2 karena CIDR/26 tidak bisa apabila memakai RIP versi 1. Langsung ke percobaan. Nah, dalam percobaan kali ini kita akan mensimulasikan routing statik pada praktikum jadi routing dinamik dengan menggunakan routing protokol RIP versi 2. Ada 3 router, nah seperti ini gambarnya. Langkah percobaan. 1. Buat simulasi jaringan seperti gambar di atas untuk masuk setting IP gateway, router, IP address, PC, netmax, dan gateway PC. Kita langsung masuk ke Cisco Packet Tracer. Nah, ini. Kita atur IP PC 1 dengan seperti ini. IP PC 2 seperti ini. Dan PC 3 seperti ini. Router pas Ethernet 1 ialah menghubungkan PC 1. IP address-nya jangan lupa port statusnya di-on-kan. Pas Ethernet ini menghubungkan dengan PC 2. Serial 2 terhubung dengan router 2. Dengan serial 3 terhubung dengan router 3. Lanjut ke router 2. Pas Ethernet 0 ini yang terhubung dengan PC 3. Serial 2 yang terhubung dengan router 1. Serial 3 yang terhubung dengan router 3. Jangan lupa port status di-on-kan. Lanjut ke router 3. Pas Ethernet 0 ini server 1. Pas Ethernet 1 ini server 2, serial 2 yang terhubung dengan router 1. Serial 3 yang terhubung dengan router 2. Langkah selanjutnya yaitu langkah kedua, isikan network routing RIP setiap router sebagai berikut. Router 1
Oke. Ini dipastikan statiknya kosong. RIP 12 0 0 0 12 0 dan 192 168 10. Kemudian RIP router 2 sebagai berikut. Dengan dipastikan statiknya kosong. Router 2 11 0 0 0 23 0 0 dan 192 168 10. Nah, ini yang terhubung dengan isi 3. Selanjutnya kita menyeting router 3. Router 3 ada 4 karena router 3 terhubung dengan 4, yaitu router 1, router 2, server 1 dan server 2. Kita menyeting yang terhubung dengan router 1 13 0 0 0, lalu yang dengan router 2 23 0 0 0, selanjutnya yang dengan server 1 33 0 0 0, dan server 2 43 0 0 0. Setelah selesai menambahkan network routing RIP, kita tambahkan perintah pada tab CLI setiap masing-masing router seperti berikut. No auto summary dan version 2. Ini untuk mengaktifkan RIP versi 2. Kita masuk ke no auto summary dan version 2. Setelah kita dari router 1, jangan lupa router 2 auto summary dan version 2. Lanjut ke router 3, no auto summary dan version 2. Agar supaya konfigurasi kita tersimpan, maka kita harus menyimpan settingan masing-masing router tersebut dengan masuk menu tab config global setting save. Setiap router kita save config global setting save. Router 1 sudah disimpan, lanjut ke router 2 save, sudah. Router 3 config setting save. Ya. Langkah selanjutnya, untuk merestart dan meload seluruh konfigurasi device, maka tekan tombol power cycle device. Ini untuk mengembalikan seluruh konfigurasi device atau merestart awal. Nah, klik below reset the network. Yes. Pada awalnya ini akan merah, ditunggu akan hijau. Nah, sudah hijau. Untuk menampilkan tabel routing pada masing-masing router, silahkan masukkan perintah berikut pada CLI router, show IP route. Kita memakai RIP, maka indikatornya apabila masuk adalah ada RR seperti ini. Show IP route di CLI.
show IP root. Nah, ini udah masuk. Ini udah masuk. Ini juga sudah masuk. Dan juga kedua show IP root. Nah, ini sudah masuk. Dan router 3 show IP root. Nah, ini juga sudah masuk. Langkah selanjutnya, pindahkan mode ke simulasi, lalu buat skenario seperti berikut: edit filter, IPv4, ICMP, dan lakukan pengamatan seperti poin 7. Masuk ke mode simulasi, edit filter, IPv4, hanya ICMP saja. Skenario pertama, membuat PDU dari PC1 ke PC2 lalu amati. PC1 ke PC2. Kita amati. Nah, kita delete karena mungkin tabel ARP-nya belum masuk. Kita ulangi. PC1 ke PC2. Nah, pengiriman data paket berhasil. Kita delete, kita lakukan yang kedua, yaitu PC1 ke PC3. PC1 ke PC3 setelah berhasil dilempar ke router 1, lalu dilanjutkan ke router 2. Dari router 2 akan, maaf ini mungkin kita coba lagi. Nah, router 1, router 2, lalu ke PC3. Dari PC3 akan dikembalikan kembali. Nah, berhasil. Ya, berhasil kembali. Kita delete, kita lanjutkan. Dari PC1 ke server 1. PC1 ke server 1. PC1 akan dilempar ke router 1, lalu ke router 3. Nah, kalau awal-awal seperti itu, bisa di delete untuk mencoba lagi. Nah, ini router 1, lalu ke router 3, lalu ke server 1, dan dikembalikan kembali. Nah, berhasil. Kita lanjutkan ke PC1 server 2. PC1 ke server 2. PC1 server 2. Kita amati. Dulu PC1 server 2. Nah, berhasil. Dari server 2 akan dilempar lagi ke router 3, router 3 ke router 1, lalu ke PC1. Berhasil pulang paketnya, lalu PC3 ke PC1. PC3 ke PC1. 3. Nah,
biasa. Dari PC1 akan dipulangkan kembali. Seperti ini. Berhasil. Lanjut selanjutnya dari PC3 ke PC2. PC3 ke PC2. Kita lihat. PC3 dilempar ke router 2. Router 2 ke router 1. Router 1 akan meneruskan ke PC2 dan akan dipulangkan lagi ke PC3. Berhasil. Lalu PC3 ke server 1. PC3 ke server 1. Nah, ke router 2 lalu ke router 3. Selanjutnya ke server 1. Akan dipulangkan kembali. Jalurnya sama. Lalu selanjutnya PC3 ke server 2. PC3 ke server 2. Router 2 lalu ke router 3. Dari router 3 akan dilemparkan atau diteruskan ke server 2. Server 2 akan mengirim kembali lewat router 3 lalu ke router 2 dan sampai. Berhasil. Lalu server 1 ke server 2. Server 1 ke server 2. Karena dalam satu jaringan makanya ke router 3 saja. Nah, akan dikirim kembali. Seperti ini berhasil. Selanjutnya server 1 ke PC1. Server 1 ke PC1. Seperti ini. Nah, dari router 3 ke router 1 lalu ke PC1 dan akan dikirimkan kembali. Nah, berhasil. Lalu selanjutnya server 1 ke PC2. Kita lihat dari router 3 dikirim ke router 1 ke PC2. Nah, dipulangkan kembali, bisa pulang. Dan terakhir server 1 ke PC3. Nah, seperti ini. Dan kirim lagi. Berhasil. Kita lanjutkan langkah selanjutnya. Setelah selesai membuat simulasi pada poin 3, kembalikan model ke real time lalu coba lakukan tracing dengan arah seperti poin 3 lalu amati hasil menu berikutnya. Kita lakukan tracer dan IP tujuan real time. PC1 kita akan mengecek PC1 ke server 1. Server 1 dengan IP 333331. Kita komenkan. Tracer IP tujuan yaitu 333331. Nah, ini dilempar ke router 1 lalu ke router 3 lalu sampai ke server 1. Kita coba ke server 2 dengan IP address 43431. Tracer 4343431. Nah, ini dilempar ke router 1, router 3, lalu sampai di server 2. Kita lanjut. Buat skenario jalur routing R1 ke R3, jalurnya putus dengan mendisable salah satu interface route
yang terhubung dengan R1, R3, misal interface serial. Nah, kemudian tunggu sekitar 15-20 detik. Kita lakukan. Ini jadi portnya yang serial 1 yang terhubung dengan serial 1 adalah yang terhubung dengan router 1, kita off-kan. Lalu kita tunggu sekitar 15-20 detik. Nah, ini putus karena kita off-kan merah-merahnya. Kita tunggu. Tunggu kurang lebih 15-20 detik. Kurang lebih sudah. Lalu ke mode simulasi, kita coba dari PC 1 ke server 1. Bagaimanakah jalannya? Ke router 1, lalu ke router 2, lalu ke router 3, dan ke server 1. Karena routing dinamik, maka dia akan mencari alternatif router lainnya. Jadi tetap bisa tersambung apabila router yang salah satunya mati. Nah, berhasil. Lalu kita coba PC 2, server 2. Kita coba dilempar ke router 1, lalu ke router 2. Nah, kan ke router 3. Nah, lalu sampai. Nah. Lalu kita ke mode real time. Kita cek tracernya. Welcome. Tracer. IP server 133333331. Nah, ini terisi ini port 1, lalu dikirim ke port 2, lalu ke port 3, lalu baru sampai ke server 1. Jadi routing dinamik itu otomatis apabila ada salah satu router atau sambungan yang mati. Jadi kesimpulan praktikum pada routing dinamik berhasil, dan dadah, sampai jumpa teman-teman.